Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 27 Oktober 2024 merupakan pekan biasa ke-30 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami diingatkan kembali tentang iman, kerendahan hati dan kasih karunia-Mu melalui bacaan hari ini. Setiap hari kami selalu diberikan pelajaran hidup. Bukakan hati kami agar semua pelajaran itu dapat kami pelajari dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dari hari ke hari semakin menjadi murid-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk dibentuk ya Tuhan. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 31, ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya.
Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10, ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Pada Injil Markus bab 10 ayat 46 hingga ayat 52 menceritakan kisah penyembuhan Bartimeus, seorang pengemis buta di pinggir jalan dekat kota Yeriko. Ini adalah salah satu kisah yang penuh makna tentang iman, kerendahan hati, dan kasih karunia Tuhan. Bartimeus meskipun buta mendengar nama Yesus sedang lewat. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia langsung berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini menunjukkan bahwa Bartimeus memiliki kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Yesus dan mendapatkan belas kasihannya. Meski ia tidak bisa melihat, iman dan pengharapannya mendorongnya untuk mencari Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita untuk mendekat kepada Tuhan? Apakah kita dengan sungguh-sungguh mencari kehadirannya dalam hidup kita? Ketika Bartimeus berteriak, banyak orang di sekitarnya mencoba menghentikannya dan menyuruhnya diam. Namun Bartimeus tidak menyerah. Dia malah semakin keras berteriak, menunjukkan bahwa ia akan membiarkan apapun atau siapapun menghalanginya untuk bertemu dengan Yesus. Apakah kita tetap beriman meskipun ada tantangan atau rintangan? Bagaimana respon kita saat orang lain meremehkan iman kita atau ketika keadaan terasa sulit? Yesus mendengar seruan Bartimeus dan menyuruh orang untuk memanggilnya. Ketika Bartimeus dipanggil, ia segera bangkit, meninggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Yesus menyembuhkannya dengan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan mendengarkan doa dan seruan kita. Bahkan ketika dunia tampaknya tidak peduli,
Apakah kita berani mengungkapkan kebutuhan dan keinginan kita kepada Tuhan dengan iman? Yesus menyatakan bahwa iman Bartimiuslah yang menyelamatkannya. Bukan hanya kebutuhannya yang terpenuhi, tetapi juga hidupnya dipulihkan. Bartimius yang tadinya buta bisa melihat dan kemudian mengikuti Yesus di jalannya. Iman yang tulus dapat membawa kita kepada keselamatan dan penyembuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita mengikuti Yesus setelah menerima kasih karunia-Nya? Dalam kisah ini, Bartimius membuang jubahnya saat Yesus memanggilnya. Jubah seorang pengemis adalah simbol kehidupan yang lama, kehidupan yang miskin dan penuh penderitaan. Saat ia dipanggil oleh Yesus, ia meninggalkan jubah itu yang menunjukkan kesiapan untuk menerima hidup yang baru. Apa saja yang perlu kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apakah ada jubah masa lalu yang perlu kita lepaskan agar kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan? Ya, kisah Bartimius ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang teguh, merespon panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengandalkan kasih karunia-Nya untuk menerima pemulihan dan keselamatan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, sama seperti Bartimius yang bertemu dan berseru memohon belas kasih-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan hatiku, meski dunia seringkali tidak peduli. Seperti Bartimius, aku rindu untuk melihat terang-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, aku mohon berilah aku iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan oleh tantangan atau rintangan di sekitarku. Ketika aku merasa tertindas atau dilemahkan oleh keadaan, biarkan aku tetap berpegang teguh padamu, tetap berseru memohon kasih dan penyembuhan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku, seperti Engkau bertanya kepada Bartimius, apa yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Aku percaya Engkau juga bertanya kepadaku hari ini. Berilah aku keberanian untuk mengungkapkan kebutuhan dan kerinduanku kepadamu, dan aku menyerahkan semuanya kepadamu, karena aku tahu bahwa hanya Engkau yang mampu memulihkan dan menyelamatkan. Aku ingin mengikuti-Mu Tuhan, sama seperti Bartimius yang mengikuti-Mu setelah Engkau menyembuhkannya. Tolonglah aku untuk meninggalkan segala hal yang menghalangiku untuk berjalan di jalan-Mu, dan berikanlah aku kekuatan untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas belas kasih dan kasih karunia-Mu yang selalu tersedia bagi mereka yang mencari-Mu dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.